Indonesia memang memiliki banyak kisah misteri. Dari masing-masing daerah, terdapat kisah yang menyeramkan. Untuk daerah Kalimantan, Anda pasti tidak asing dengan kisah kota gaib yang dipercaya masyarakat sekitar. Mengapa disebut kota gaib? Karena kota ini sebenarnya berada di dimensi yang berbeda dengan kehidupan manusia di dunia. Di dalamnya dihuni makhluk tak kasat mata alias jin. Kota gaib ini adalah kota Saranjana. Dari sekian banyak kisah, ini adalah salah satu kisah yang dialami oleh Andi dan Heru. Kisahnya ini berawal ketika Andi, pria asal Jakarta yang bekerja di sebuah bank swasta dan ditugaskan di sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah bekerja beberapa bulan di sana, dia pun siap pulang ke kantor pusat di Jakarta. Dan sebelum pulang, Andi ingin pergi memancing di sebuah pulau yang terdapat di provinsi itu. Andi lalu mengunggah sebuah story di WhatsApp waktu dia memancing beberapa minggu lalu bersama dengan teman-teman yang dikenalnya melalui komunitas mancing di sana, dan menuliskan kalimat, "Sebelum balik Jakarta, pengen mancing dulu." Teman kosnya yang bernama Heru yang asal Bali melihat postingan itu pun tertarik dengan ikan-ikan hasil pancingan Andi dan membalas story itu. Andi lalu menjelaskan lokasi pulau itu dan perjalanan menuju ke pantai tempat dia memancing. Heru tertarik dan ingin ikut. Andi lalu mengajak teman-teman komunitas mancingnya. Namun karena bukan hari libur, akhirnya Andi memutuskan untuk berangkat berdua dengan Heru. Karena sebelumnya, Andi sudah pernah ke sana, jadi masih ingat jalannya. Dan juga spot tidak terlalu jauh dari pemukiman warga, tapi harus menembus hutan. Singkat cerita, Heru dan Andi lalu berangkat ke sana dengan menyewa perahu untuk menyeberang ke Pulau M. Setelah tiba di Pulau M, mereka berdua menuju ke rumah teman Andi yang sebelumnya sudah dia kabari untuk meminjam sepeda motornya. Teman Andi ini bernama Pak Rusli. Dia teman di komunitas mancing dan kebetulan tinggal di Pulau M. Mereka tiba di sana pukul 11 siang. Dan akan langsung melanjutkan perjalanan ke spot mancingnya. Sebelum berangkat ke sana, Pak Rusli menyarankan mereka untuk berhati-hati dan menjaga perilaku dan perkataan selama di sana. Pak Rusli juga menyarankan mereka untuk berdoa dulu dan menunggu hingga selesai sholat duhur, sambil memeriksa segala perlengkapan yang dibawa. Namun Heru yang somprang mengatakan ke Pak Rusli, kalau segala perlengkapannya sudah aman, apalagi pulau ini cuma pulau kecil, jadi dia yakin tidak akan nyasar dan kekurangan makanan. Karena mereka berencana untuk menginap semalam di sekitar pantai itu. Jam 12:30 siang, mereka pun mulai perjalanan siang itu. Awalnya, tidak ada hal aneh. Dan Andi juga yakin, jalanan yang akan dilalui ini tidak akan lama dan jalannya juga cuma satu jalur. Tak terasa, mereka sudah berjalan 2 jam, namun belum tiba di tujuannya. Sejenak Andi menghentikan motornya, merasa kalau mereka ini sudah nyasar. Ini sudah bukan jalurnya. Ditambah lagi dengan pepohonan yang semakin lebat dan jalur yang semakin sempit. Padahal jalur utamanya itu masih bisa dilalui mobil, walaupun jalanannya agak berbatu. Heru lalu menyuruh Andi jalan terus. Karena dia yakin, di ujung jalan itu sudah sampai di tujuan mereka. Jalur hutan yang sebenarnya dilalui ini cuma sekitar 10 menit. Andi mencoba untuk tetap tenang sambil melihat ke sekeliling. Siapa tahu ada orang atau pondokan di sekitar situ. Apalagi jam masih menunjukkan pukul 2:30 siang. Di tempat itu, mereka memutuskan untuk istirahat makan dan ngopi dulu. Heru lalu mencoba keluarkan handphone dan berniat untuk melihat map pesan. Ternyata tidak ada sinyal di HP-nya. Sekitar 30 menit kemudian, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Baru berjalan beberapa menit, tiba-tiba motor mereka mendadak berhenti. Mereka lalu mencoba memeriksa motor itu, jangan sampai bensinnya sudah kosong. Tapi ternyata, bensinnya masih banyak. Berkali-kali Andi mencoba menghidupkan, tapi mesin motor itu tetap tidak bisa nyala. Dan lebih anehnya, ban motor itu tidak bisa berputar walau sudah dibantu untuk didorong.
Kata-kata kotor pun keluar dari mulut Heru. Andi memperingatinya agar jangan berkata kotor, namun tidak dihiraukan olehnya. Malah Heru mencoba untuk berjalan kaki ke depan, siapa tahu ada orang di sekitar situ, karena samar-samar dia mendengar suara-suara kendaraan. Andi juga mendengarnya dan mengejar Heru, meninggalkan motor dan barang bawaan lainnya di situ. Mereka mencoba mengikuti sumber suara itu. Semakin berbelok memasuki hutan dan keluar dari jalur yang dilalui tadi. Suara kendaraan itu semakin jelas dan akhirnya mereka pun tiba di tepi jalan yang lebar dan beraspal. Jalanan itu dilalui mobil-mobil mewah. Di seberang jalannya, mereka melihat gedung-gedung yang tinggi, rumah-rumah mewah, dan bangunan megah lainnya. Heru yang takjub dengan tempat itu mengajak Andi untuk ke sana. Andi lalu menarik tangan Heru. Andi tidak percaya dengan apa yang dilihatnya itu, dan mengatakan ke Heru kalau mereka ini bukan di dunia nyata, alias sedang berada di dunia gaib. Karena tidak mungkin di pulau ini ada bangunan, mobil, dan kendaraan mewah lainnya. Heru pun tidak menghiraukan perkataan Andi. Malahan mereka berdebat. Saat berdebat itu, seorang kakek mendatangi mereka dan menyuruh mereka pulang, dan juga mengatakan ke Andi dan Heru kalau apa yang mereka cari tidak ada di tempat itu, dan mereka ini sedang ditunggu oleh keluarganya di rumah. Kakek juga menunjukkan arah pulang ke mereka. Andi dan Heru lalu berjalan ke arah yang ditunjuk oleh kakek itu. Baru berjalan beberapa saat, Andi dan Heru mendengar suara orang-orang yang berteriak memanggil nama mereka berdua secara bergantian. Andi dan Heru lalu teriak membalas panggilan mereka itu. Dan dari jauh suara itu meminta agar Andi dan Heru menunggu di situ. Berselang 5 menit kemudian, sekelompok orang pun mendatangi mereka berdua. Di antara orang-orang itu, ternyata ada Pak Rusli. Tanpa banyak tanya, Pak Rusli dan teman-temannya lalu mengajak Andi dan Heru untuk pulang. Tidak jauh dari tempat mereka ditemukan, juga sudah ada 2 mobil yang menunggu mereka. Andi mengatakan ke Pak Rusli kalau motornya itu rusak. Tapi Pak Rusli menjawab kalau motor dan barang lainnya sudah aman. Dalam perjalanan menuju ke rumah Pak Rusli, Andi dan Heru menceritakan ke Pak Rusli saat mereka masuk hutan, hingga mereka tersesat dan sampai di sebuah kota yang megah, hingga mereka ditunjukkan arah pulang oleh kakek-kakek di sana. Dan kota megah yang mereka lihat itu adalah kota Saranjana. Untung saja mereka tidak sempat masuk ke kota itu, karena konon katanya orang yang sudah masuk ke kota itu dan memakan pemberian dari orang kota itu, maka dia tidak akan bisa keluar kembali. Yang bikin mengherankan, ternyata Andi dan Heru ini sudah menghilang selama 7 hari. Pak Rusli juga mencoba menghubungi ponsel keduanya, namun tidak aktif. Pada hari ketiga sejak mereka pergi, Pak Rusli pun berinisiatif mencari mereka. Dan pada hari kelima, Pak Rusli akhirnya menemukan motor yang mereka gunakan. Motor itu ditemukan sekitar 100 meter sebelum sampai di pantai. Tapi Pak Rusli tidak menyerah. Dia sangat yakin kalau mereka ini tersesat di hutan. Dan akhirnya mereka berdua pun bisa kembali dan pulang dengan selamat. Niat ingin memancing malah hilang dan hampir masuk di kota Saranjana. Itulah kisah yang bisa diceritakan pada kesempatan kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan untuk kalian yang punya cerita misteri dan ingin membagikan di channel ini, bisa kirimkan ceritanya melalui email di deskripsi. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.